Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seorang pengunjung pasar Kapas Madya Baru, Surabaya meratap agar tidak dikenakan hukuman. Meski berusaha mengeluarkan air mata, pelanggar protokol kesehatan itu tetap dihukum sosial. Nggak bisa. Nangis anak kecil, Bang. Hah? Ibu nangis kok nggak pakai air mata? Pakai air mata dulu, Bu. Ayo, pakai air mata coba. Ini kok nggak ada air matanya? Ibu nangis sama ketawa. Ayo. Nangis saya. Pakai air matanya keluar dulu. Mustiah berusaha mengeluarkan air mata tapi gagal. Berharap belas kasih petugas yang merazia, ibu yang berniat belanja ini meminta tidak dihukum. Nah, Bu, sanksinya apa? Ibu belum tahu sanksinya. Sudah tahu sanksinya? Mustiah tetap dihukum menyapu di pasar Kapas Madya Baru. Mustiah dihukum karena tidak mengenakan masker saat berbelanja di pasar. Lupa saya, orang tua itu ya banyak lupanya. Lupa. Iya, biasa yang bawa saya ini biasain. Tadi kok lupa, buru-buru anak kecil cepat-cepat ke pasar. Tadi kenapa nangis, Bu? Hah? Nangis Ya kenapa? ini saya disuruh gini nih, ngerongso saya ini. Orang nggak punya. Dalam razia ini, petugas menindak 20 warga yang tidak mengenakan masker. Sanksi sosial untuk memberi efek jera agar warga menjalani protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Mereka yang masih usia muda dihukum push up. Sosial ini kami berikan kepada mereka agar mereka ingat bahwa mereka menjadi pelajaran buat mereka agar mereka kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Pemerintah Kota Surabaya masih akan menggelar razia masker di sejumlah pusat keramaian. Disiplin penerapan protokol kesehatan ini untuk menekan penyebaran virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dua provokator pembongkaran peti jenazah COVID-19 di Jeneponto, Sulawesi Selatan menjalani swab test. Keduanya juga sudah dibawa ke Mapolres Jeneponto untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah ditangkap, dua provokator pembongkaran peti jenazah COVID-19 menjalani swab test di Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Swab test dilakukan kepada keduanya dan beberapa orang yang terlibat dalam pembongkaran paksa peti jenazah COVID-19 pada 4 Juli lalu di Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tes dilakukan guna mencegah persebaran virus corona, pasalnya mereka kontak langsung dengan korban COVID-19. Gugus Tugas melakukan koordinasi bersama dengan jajaran kepolisian Kabupaten Jeneponto. Maka Polres sudah melakukan investigasi dan pemanggilan kepada orang-orang yang disangkakan, orang-orang yang terindikasi berada di lokasi pengambilan paksa jenazah. Polisi juga telah menetapkan salah satu provokator sebagai tersangka dan memburu 5 orang lainnya. Sebelumnya dalam video amatir, sejumlah warga mencegah pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kampung Berubungung Lompoa, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi yang berada di lokasi tidak dapat berbuat apa-apa lantaran banyaknya warga di lokasi. Cuma ditayamumkan, sehingga pihak keluarga mengambil paksa jenazah itu dan membawa kembali ke rumah duka untuk dimandikan. Sehingga kami dari petugas kesehatan mundur secara teratur bersama pihak keamanan, kami diamankan untuk menyelamatkan diri dan jenazah dibawa ke rumah duka. Sejumlah orang bahkan membawa senjata tajam dan mengusir tim medis. Tanpa menggunakan alat pelindung diri, pihak keluarga membuka paksa peti. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Kembali ke Ibu Kota, pemirsa, musisi kafe Ibu Kota berunjuk rasa di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur Anies Baswedan mengizinkan live musik di Jakarta agar tidak kehilangan pendapatan di tengah pandemi. Lantunan lagu-lagu dengan alat musik mengiringi aksi unjuk rasa puluhan musisi ibu kota di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka merupakan musisi yang sehari-hari live music di beberapa kafe di Jakarta.
Selama pandemi, para musisi tidak memperoleh penghasilan lantaran tempat hiburan dan kafe ditutup di masa PSBB. Karena teman-teman ini udah banyak banget yang menderita, Mbak. Udah banyak yang diusir dari kontrakan, banyak punya anak kecil, nggak bisa beli kuota, buat belajar kan online. Alat-alat tuh banyak yang dijual, udah nggak berdaya, banyak yang ngojek, banyak yang jualan kue, tapi nggak bisa nutupin. Para musisi menyatakan siap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 jika diizinkan kembali bekerja. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Jaka Setia, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secapa AD terkonfirmasi positif corona. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengisolasi pegawainya yang terindikasi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan 2 klaster baru, yakni industri dan institusi pendidikan kenegaraan. Dari hasil tes swab di Secapa AD, ada sekitar 2 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Beberapa di antaranya sudah dirawat di Rumah Sakit Dustira dan RSPAD Gatot Subroto. Pemerintah Provinsi dan gugus tugas Jawa Barat akan menggelar swab tes kepada keluarga dan warga sekitar Secapa AD untuk menekan penyebaran COVID-19. Klaster kedua ada di institusi pendidikan kenegaraan di Bandung Raya, ya, tidak satu, ada beberapa, itu juga sudah dikondisikan, dan hari ini sampai seminggu ke depan kita akan melakukan testing PCR kepada keluarganya. Jadi kalau satu positif berarti minimal 3 atau 4 kita testing keluarga terdekatnya atau riwayat kontaknya untuk memastikan hal-hal tersebut bisa kita kendalikan. Sementara itu di Jakarta, sejumlah pegawai Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terinfeksi virus COVID-19. Kemendikbud pun menutup gedung D selama 14 hari sejak 6 Juli. Seluruh ASN bekerja dari rumah sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ditjen Dikti. 15 orang dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test di lingkungan Ditjen Dikti pada 2 Juli lalu. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih.